tujuan kami meningkatkan volume susu pada peliharaan kami itu adalah untuk menekan angka kematian pada cemple. Jadi kalau angka kematiannya nanti rendah, performa cempe akan naik, diikuti oleh profit peternakan kita juga akan naik. Begitu. Ada banyak cara untuk mendapatkan profit selain memperbanyak jumlah cemple kita, jadi produktivitas ternak kita juga dengan menekan angka kematiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali Sobat Hilwaya Farm Official. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Harapan kami teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Oke teman-teman, seperti biasanya kita coba bincang-bincang santai tentang ternak kita, tentang pengalaman kita dalam beternak. Barangkali ada manfaatnya pada teman-teman semua ya, meskipun sedikit ya. Kita saling sharing. Nanti jika ada pengalaman yang lain dari teman-teman, silahkan di kolom komentar. Nah itu nanti mungkin bisa diceritakan, terus coba kita ulas gitu. Oke teman-teman, sore ini kebetulan di kandang kami ada indukan yang mau melahirkan. Coba kita lihat Mas. Jadi mau melahirkan, masih keluar air ketubannya kayaknya nih. Oh itu mulai duduk, dia mulai duduk, tinggal menunggu kelahiran. Nah air ketubannya sudah keluar tuh. Jadi kami menanti kelahirannya ini teman-teman. Kalau dilihat dari ambingnya, alhamdulillah bagus. Nah, ambingnya besar. Ini mau laktasi 2 teman-teman. Jadi indukannya ini mau laktasi 2, ambingnya segitu. Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya, untuk apa mencetak ambing besar pada domba itu, padahal kan bukan domba perah atau kambing perah. Nah itu, jadi usaha kami untuk memperbesar ambing, memperbanyak volume susunya itu teman-teman, adalah untuk menekan angka kematian pada cemplenya. Kita beternak itu kan tujuannya supaya mendapatkan profit. Jadi kalau misalkan ada kematian pada cempe, maka itu akan mengurangi profit kita. Salah satu cara kami untuk mengurangi kematian, untuk menekan angka kematian pada cempe, ini adalah dengan berusaha supaya yang pertama mungkin bobot lahir cempenya itu besar, di atas 3 lah, di atas 3 kilo. Kalau laktasi sudah kedua atau ketiga itu mungkin malah lebih dari 4 kilo. Yang kedua adalah dengan menambah atau berusaha memperbesar volume produksi susunya, induknya, supaya anaknya itu mendapatkan asupan susu yang cukup atau mungkin berlebih dari induknya, supaya anaknya juga cepat besar. Itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya mendapatkan produksi susu yang besar? Jadi begini teman-teman, untuk meningkatkan kualitas dan volume susu pada ternak kita, entah itu kambing atau domba, itu dengan cara meningkatkan bobot tubuhnya ketika hamil. Jadi mulai awal hamil itu kalau bisa saat dikawinkan, itu kalau bisa BCS, tingkat kegemukan dari domba kita itu sudah 3, jadi di BCS 3. Nah itu tetap dipertahankan sampai nanti di
akhir dari masa kebuntingan, yaitu di 1 bulan terakhir masa kebuntingan atau di umur kebuntingan 4 bulan mau ke 5 bulan itu BCS kita tingkatkan dari 3 menjadi 3,5 lah, 3,5 sampai 4. Tapi ya kita jaga tidak boleh terlalu gemuk, karena kalau nanti terlalu gemuk maka ada resikonya. Jadi ada resiko juga ketika domba kita posisi hamil kemudian terlalu gemuk sampai BCS 4 atau bahkan 4,5 atau 5, nanti ada resikonya dislokia atau yang lainnya. Nah, teman-teman, setelah kita tingkatkan dari BCS 3 sampai 3,5, caranya dengan apa ya? Dengan pakan yang berkualitas. Pakannya kita tingkatkan kualitasnya, baik dari protein kasarnya maupun jumlah karbohidratnya itu kita tingkatkan. Tuh. Nah, susu yang terbentuk itu, teman-teman, itu berasal dari asam amino. Nah, asam amino ini bisa diproduksi dari bahan pakan yang mengandung protein tinggi. Nah, ini kebanyakan didapatkan dari bahan pakan biji-bijian atau turunannya, misalkan dari kedelai, dari jagung, dari apalagi yang biji-bijian ya, kacang hijau misalkan. Nah, itu dari bahan itu kalau mahal ya dari turunannya, misalkan ada bungkil kelapa itu juga mengandung protein tinggi, dan itu nanti akan diubah oleh ternak kita untuk menjadi asam amino. Nah, karena dalam asam amino itu ada beberapa jenis, misalkan metionin itu juga akan memperbanyak volume susu, terus meningkatkan kandungan solid, kandungan kepadatan dari susu kita atau kualitasnya lebih bagus. Atau mungkin dari asam amino lisin itu juga meningkatkan produksi susu, meningkatkan kadar lemak pada susu, juga meningkatkan total solid atau TS pada susu ya. Jadi susu itu kan bentuknya cair, itu nanti kalau dikeringkan kan bisa menjadi padat. Artinya semakin tinggi lisinnya, nanti total solidnya akan semakin tinggi, kualitasnya semakin bagus, itu teman-teman. Nah, itu nanti akan mempengaruhi dari kualitas cemple kita. Seperti kami jelaskan di awal bahwa tujuan kami meningkatkan volume susu pada peliharaan kami itu adalah untuk menekan angka kematian pada cemple. Jadi kalau angka kematiannya nanti rendah, performa cempe akan naik, diikuti oleh profit peternakan kita juga akan naik, begitu. Nah, silahkan jadi nanti teman-teman supaya cemplenya itu kematiannya rendah, mungkin bisa diterapi dengan cara seperti itu. Lah, kalau misalkan asam amino di pakan kita itu kurang, mungkin bisa diberikan tambahan pada feed adiktifnya, misalkan pada selain vitamin itu namanya premix ya. Nah, di premixnya, jadi kami juga menggunakan premix yang mengandung asam amino atau mungkin mengandung bahan yang bisa dengan cepat merubah protein menjadi asam amino, gitu. Oke, teman-teman, itu pengalaman kami, mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi ada banyak cara untuk mendapatkan profit selain memperbanyak jumlah cemple kita, jadi produktivitas ternak kita juga dengan menekan angka kematiannya. Jadi ini kami masih deg-degan ini supaya kelahirannya nanti normal. Kalau siang itu biasanya kami tunggu, teman-teman, barangkali nanti ada kendala saat kelahiran. Kalau dilihat dari besarnya perut kayaknya ini cuma 1, tapi ya siapa tahu rezekinya di dalamnya ternyata ada 2. Semoga ya, semoga. Sekarang kalau misalkan teman-teman tidak pakai konsentrat,
ya tetap pakai pakan yang mempunyai kandungan pakan hijauan ya, pakan hijauan yang banyak mengandung protein tinggi, misalkan leguminosa gitu. Atau yang paling mudah teman-teman, yang paling mudah itu pakai ampas tahu. Jadi ampas tahu itu sangat membantu untuk memperbanyak volume dari susu indukan kita. Silahkan dicoba nanti kalau tidak percaya. Pemberian ampas tahu misalkan perharinya berapa on gitu, pagi dan sore saat induk kita sedang menyusui. Itu insya Allah langsung berdampak. Entah seminggu kemudian atau 15 hari kemudian, insya Allah ambingnya bertambah besar dengan pemberian ampas tahu. Sekian teman-teman, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Doakan yang lahiran ini normal dan sehat. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat peternakan Indonesia.